نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جناب المحترمين والمحترمات hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan umat manusia yang melebihi pentingnya perkara iman dan amal. Perkara itu kalau penting maka harus dibicarakan lagi, dipikirkan lagi, diusahakan lagi, terus menerus lagi dan lagi sampai tiada. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, sekarang manusia menganggap makanan itu penting. Maka semua orang berpikir, berbicara, berusaha tentang makanan. Mulai orang miskin, orang kaya, rakyat, pejabat, atasan, bawah, semuanya menganggap perkara makanan adalah perkara penting. Sehingga didirikan rumah-rumah makan, kedai-kedai makan, restoran-restoran makan, bahkan sekolah-sekolah kuliner diajarkan. Ini semua karena dianggap perkara makanan adalah perkara penting. Demikian juga kesehatan. Karena kesehatan dianggap perkara penting, maka semua orang pun berbicara, berpikir, berusaha tentang kesehatan tanpa terkecuali. Mulai orang miskin, orang kaya, rakyat, pejabat, atasan, bawahan, orang kota, orang desa, semuanya saking pentingnya kesehatan sehingga didirikan rumah-rumah sakit, klinik-klinik kesehatan, puskesmas, fakultas kedokteran dibuka terkait dengan pentingnya kesehatan. Saudara-saudara, tetapi semua itu ada batas akhir. Kapan batas akhirnya? Ketika Allah mengutus malakul maut menjemput ruh nyawa ajal kematian seseorang, itulah batas akhir perkara-perkara tersebut dianggap penting. Makanan penting, kendaraan penting, perumahan penting, kesehatan penting. Tapi ketika sudah dalam keadaan terbujur kaku tanpa nyawa, semuanya sudah tidak penting lagi. Justru ketika dalam keadaan terbujur kaku tanpa nyawa, perkara yang paling penting adalah perkara iman dan amal agama. Perkara yang tidak dapat digeser oleh apapun. Ketika seseorang itu dalam keadaan nazar sakaratil maut adalah perkara iman dan amal agama. Para ulama katakan sebesar apapun masalah di dunia ini, itu masalah kecil. Karena semuanya pasti akan berakhir dengan sendirinya. Tidak punya uang masalah, tidak punya kendaraan masalah, tidak punya rumah masalah. Semua orang punya masalah di dunia. Orang miskin punya masalah, orang kaya punya masalah, jadi rakyat punya masalah, jadi pejabat pun punya masalah. Semuanya punya masalah. Tapi masalah apapun di dunia ini satu saat pasti akan berakhir dengan sendirinya. Begitu juga Bapak Ibu. Ketika kita menganggap masalah demi masalah tersebut adalah masalah kecil, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah. Namun sebaliknya, sebagaimana para ulama katakan, masalah yang sebenarnya
sekecil apapun masalah ketika berada di alam kubur, itu adalah sebesar-besarnya masalah. Karena tidak dapat diselesaikan dengan apapun kecuali dengan iman dan amal agama. Ada orang satu kali dia meninggalkan sholat, mungkin di dunia tidak masalah, tapi begitu di alam kubur dia akan menghadapi masalah besar, saudara-saudara. Dan masalah itu tidak ada ujung pangkalnya. Yang dapat menyelesaikan hanya iman, hanya amal agama, sifat takwa, tunaikan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang menyelesaikan masalah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seandainya satu sholat itu ditinggalkan kemudian akan diadab, disiksa, siksaan azabnya meninggalkan satu kali sholat itu seandainya ditebus dengan dunia dan isinya ini tidak cukup, saudara. Maka dulu kita dalam majelis ini hendak sama-sama merenung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi hari ini kita memasuki hari ketiga di bulan Rajab. Di antara 4 bulan yang Allah proklamirkan termasuk bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 1 tahun penuh 12 bulan. Ada 4 bulan yang mulia. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, di dalam 4 bulan tersebut tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada pertumpahan darah. Saking mulianya bulan itu. Salah satu di antaranya adalah bulan Rajab ini. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang asalnya kita bermalas-malas untuk beribadah, bagaimana supaya kita saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak untuk ditingkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Terkait dengan bulan Rajab ini Nabi bersabda, Syahrul Rajab Syahrul Zami, wa Syahrul Sya'ban Syahrul Sabri, wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk merawat tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen tanaman yang ditanam. Bapak Ibu, siapa yang menanam kemudian merawat, insya Allah dia panen. Tetapi siapa yang tidak menanam, apalagi tidak merawat, tidak mungkin dia akan panen. Jangankan orang yang tidak menanam, orang yang menanam sekalipun, tapi kalau tidak dirawat, kadang-kadang tidak panen juga. Apalagi yang tidak menanam. Bagaimana bisa panen? Dia tidak menanam. Yang menanam pun kalau tidak dirawat, kadang-kadang tidak panen. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar, kalau kita sudah memasuki bulan Rajab ini, berarti bulan Ramadan sudah di depan pintu. Maka beruntunglah orang yang mendapati bulan Ramadan, taat kepada Allah, mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, sehingga 10 hari ketiga nanti oleh Allah akan diberikan tempat di dalam surga. Itu orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang celaka, dia mendapati bulan Ramadan, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, tidak mendapatkan janji Allah yaitu surga. Na'udzubillah min. Ketika ada orang
di bulan Ramadan masih berani-berani berbuat dosa maksiat. Lalu ada orang mengatakan, padahal bulan Ramadan konon katanya jin, ifrit, demit, gendruwo, setan, iblis semua dibelenggu. Tapi lah kok masih ada orang berbuat dosa maksiat. Ini bagaimana? Bukan sabda Nabi yang tidak benar, bukan keterangan baginda Nabi yang tidak betul. Sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Memang benar iblis, setan, jin, ifrit semuanya dibelenggu ketika di bulan Ramadan. Berhenti menggoda menyesatkan manusia. Tapi kenapa manusia masih berbuat dosa maksiat? Karena mereka dimulai dari bulan Rajab, dia tidak ada pelatihan, tidak ada tarbiyah untuk dirinya, menghentikan dosa-dosa, meningkatkan kuantitas ibadah. Ada orang mengemudi mobil kecepatan tinggi 150 km per jam. Ini kecepatan tinggi. Kalau dia mau berhenti dengan selamat, seorang pengemudi yang betul, dia akan ngerem mobilnya, kendaraannya dengan pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama mobil ini menjadi pelan dan pada akhirnya dia akan parkir sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tapi sebaliknya, kalau ada orang mengemudi mobil kecepatan tinggi, dia akan berhenti parkir, langsung direm mendadak. Kira-kira piye kondisi mobil? Munting apa enggak ya? Munting. Hari ini begitu juga. Ketika di bulan Rajab, seseorang itu tidak mau menghentikan perbuatan dosa maksiatnya, di bulan Sya'ban pun demikian juga. Maka ketika di bulan Ramadan dia disuruh menghentikan dosa maksiatnya, dia tidak akan mampu. Kondisinya pasti akan munting. Sehingga tidak mustahil kita melihat karena kiri depan belakang kita, bahkan diri kita sendiri, ketika Ramadan tidak mampu menghentikan dosa maksiatnya karena di bulan Rajab tidak mau menghentikan dosa maksiat. Maka oleh karena itu di bulan Rajab ini kita sama-sama saling berlomba-lomba, saling ingat mengingatkan, hentikan perbuatan dosa maksiat, tingkatkan nilai taubat, ibadah, taqarrub, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah terima semua amal kita, diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan taufik hidayah maunah kepada kita untuk senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, betapa pentingnya agama. Hari ini mungkin seseorang menganggap amal agama tidak penting. Sholat merepotkan, puasa merepotkan, zikir wirid, baca Quran merepotkan. Memang betul. Tidak sholat pun kalau makan kenyang juga. Tidak puasa Ramadan pun kalau seandainya dia kerja keras dapat duit juga. Banyak. Tidak baca Quran pun, tidak zikir pun, tidak bersedekah pun, kenyataannya hidup juga di dunia. Memang betul Bapak Ibu. Ulama tafsirkan laki-laki dengan mobil. Dua mobil kecepatan tinggi. Satu mobilnya ada lampunya, yang satunya tidak ada lampunya. Ketika siang hari dua-duanya bisa berjalan, bahkan kecepatan tinggi. Yang tidak ada lampunya jalan, yang ada lampunya pun jalan juga. Tapi ketika datang maghrib, mobil yang ada lampunya masih bisa berjalan, bahkan kecepatan tinggi bisa saja. Tapi bagi mobil yang tidak ada lampunya,
Kira-kira bagaimana? Nasibnya bagaimana? Ya. Begitu juga hari ini kita. Yang sholat ya begitu, yang tidak sholat ya begitu. Hidup di dunia saatnya Ramadan, yang puasa ya begitu, yang tidak puasa pun begitu juga. Sama. Yang baca Quran ya begitu, yang tidak baca Quran ya begitu. Yang mau bersedekah gitu kenyataannya, yang tidak mau bersedekah begitu juga sama. Tapi begitu datang maghrib, malakul maut ini datang. Kira-kira berbeda atau sama? Hah? Sama atau berbeda? Ya. Jelas berbeda, saudara. Maka oleh karena itulah kita betapa pentingnya amal ada. Yang mengatasi masalah tanpa masalah ini agama. Yang mengatasi masalah tanpa masalah ini ada. Coba sampai kalau punya masalah ditanya menurut buka tidak bisa jawab. Masalah tidak kira-kira? Masalah. Kira-kira yang bisa mengatasi masalah kubur apa kira-kira? Iman dan amal. Seharusnya slogan ini dipegang oleh kita orang-orang agama ini. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu agama. Tapi karena slogan ini tidak dipegang oleh orang-orang ahli agama, sehingga dipakai oleh pegadaian. Coba lihat pegadaian. Pasti ada tulisannya mengatasi masalah tanpa. Padahal semakin banyak barang kita bawa ke pegadaian, semakin datang. Saya punya teman itu di Surabaya. Giliran ketika dia tidak punya duit, sudah buntu jalan. Dia punya emas 2 kilo. Dia bawa ke pegadaian. Dieman-eman, disayang-sayang. Dia cerita sama saya. Katanya dia punya emas 2 kilo. Ini beras saya omong gitu. Masalah dibawa ke pegadaian. Kalau dia bisa nebus, nggak apa-apa. Yang dikhawatirkan kalau nggak bisa nebus, ada cerita. Seseorang itu punya anak 3 orang, laki-laki semua. 3 orang laki-laki ini sudah dewasa. Ayahnya semakin lama semakin tua. Bahkan marotuhu marotul maut, sakitnya pun sudah mendekati datangnya ajal kematian. Kemudian sang ayah ini memanggil 3 orang anaknya untuk wasiat dan memberi nasihat. Setelah panjang lebar nasihat disampaikan, kemudian beliau berwasiat. Wahai anak-anakku sekalian, kalian bertiga adalah ahli waris. Ketika nanti ayah wafat meninggal dunia, ayah punya peninggalan 19 onta ini. Bagi sebagaimana wasiat ayah. Kamu anak pertama dapat setengah dari 19. Kamu anak kedua dapat 1/4. Kamu anak ketiga dapat 1/5. Tapi ingat baik-baik, ketika nanti kamu membagi sebagaimana wasiat ayah, onta 19 ini bagi dalam keadaan hidup-hidup. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya ayahnya pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah sekian lama, 3 orang anak-anak muda ini, semua wasiat, semua nasihat ayahnya ditunaikan, dilaksanakan dengan baik, kecuali satu ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? Karena wasiat ayah
membagi 19 onta harus dalam keadaan hidup-hidup. Ontanya harus hidup. Anak pertama dapat setengah dari 19. Kira-kira dapat berapa? Hah? 9. Tidak bisa dibagi Pak, karena harus dibagi dalam keadaan hidup. Masa harus dipotong? Mati coba. Anak kedua dapat seperempat dari 19 berapa? 4,3 seperempat, 4,75 kebaca begitu. Seperti kita hitung itu. Belajar. Anak ketiga dapat 1/5 dari 19 berapa? Mari kita hitung. 3, seperempat, 2,5. Tidak bisa dibagi karena wasiatnya harus dibagi dalam keadaan hidup. Tetapi 3 orang anak ini berpikir bagaimana caranya harus dibagi sebagaimana wasiat sang ayah. Dia pun ingat mereka bertiga. Ada apa saja datanglah kepada seorang alim ulama, kiai, sahabat ayah. Memang ayahnya ini pun seorang alim ulama, orang soleh juga. Kemudian mereka sepakat bertiga datanglah kepada sahabat sang ayah, orang soleh, orang alim tersebut. Disampaikan mereka bertiga apa masalahnya, apa kasusnya, apa persoalannya. Kiai itu mendengarkan masalah demi masalah yang dia sampaikan mandut-mandut saja. Kata Kiai, mudah saja. Yang mengatasi masalah itu adalah agama. Kamu tunaikan semua amal agama perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, baca Quran, sedekah. Sedekah. Mereka bertiga menunduk saja mendengarkan nasihat Kiai, orang alim ini. Singkat cerita kemudian Kiai ini diam, tawadhu. Sebagaimana para alim ulama biasanya ada waktu sedikit untuk kontemplasi, tawadhu, munajat kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Kemudian keluar dari mihrabnya. Lalu Kiai mengatakan kepada 3 orang anak-anak muda itu, kamu ambil unta dalam kandang saya. Ini Kiai orang kaya itu, untanya banyak. Kamu ambil bawa 1, tuntut gawa kulit, masukkan kandang, bawa pulang. Mereka bertiga ini senang, berpikir ini dapat sedekah dari Kiai. Nah, begitu. Padahal Kiai nggak ngomong apa-apa, cuma ontoku gawat kuning, menurut kosong kerja ini. Pokoknya gawat kuning. Besok saya datang, tunggu saya baru nanti dibagi. Akhirnya Bapak Ibu, setelah mereka bertiga bawa pulang tuntun untos itu teko Kiai juga boleh dilebur kandang. Kemudian besoknya Kiai itu datang. Begitu datang anak pertama, kedua, ketiga kumpul. Dipanggil oleh Kiai, kamu anak pertama mana? Saya Kiai. Kamu dapat berapa wasiat ayahmu warisan ini? Dapat setengah Kiai. Coba hitung di dalam kandang ini. Ada berapa ontak? 20 Kiai. Setengah dari 20 berapa? 10 Kiai. Ambil 10 dengan senang hati Pak. Mereka semangat ambil ontak 10. Padahal sebelumnya dapat berapa? 9 setengah. Kamu anak kedua dapat jatah berapa wasiat ayahmu? 1/4 ya. Dalam kandang ada berapa? Ada 20. 1/4 dari 20 berapa? Berapa? 5. Dapat 5. Mereka senang. Ambil 5. Dah, itu 5. Anak ketiga mereka harap-harap cemas. Kamu anak ketiga dapat berapa wasiat ayah? Dapat 1/5 dia. 1/5 dari 20 berapa? 4. Mereka tambah senang Pak. Asalnya dapat 3, sekian, dia sekarang dapat 4. Begitu sudah, anak pertama dapat setengah, anak kedua dapat 1/4, anak ketiga dapat
1/5. Mereka masing-masing sudah dapat jatah bagian. Situ mana? Kemudian mereka bertiga mengatakan, ini masih sisa 1 Kiai. Masalah, kata Kiai, itu kan onta saya. Apa masalahnya onta saya kamu persoalkan? Oh begitu Kiai. Iya, yang penting masalah kamu selesai. Jadi 3 orang anak muda ini punya masalah, selesai masalahnya. Punya kiai pun gak hilang juga. Kalau punya kiai hilang nanti masalah juga itu. Apa maksudnya ini semua? Di dunia ini tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang tidak dapat diselesaikan itu masalah-masalah ketika berada di alam kubur ini. Satu-satunya yang dapat menyelesaikan adalah iman dan amal akhir, taat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka fi qalbika. Idza aradta dalam nalikane ngarepaken sapa sira an ta'rifa yen to ngamuti sapa sira qadraka ing derajat pangkat kedudukan sira indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah faktur mongko becik ningalono sira fi madza ing dalem apa yuki bukan jumenengaken Allah ing sira. Kalaulah kamu ingin mengetahui sejauh mana kedudukanmu di hadapan Allah, sejauh mana derajat pangkatmu di hadapan Allah, sehingga akan dapat menyelesaikan masalah demi masalah dalam kehidupan, maka pandanglah diri, renungkanlah, pikirkanlah diri, sejauh mana engkau mendudukkan Allah dalam hati. Dalam ayat Quran ada ayat yang berbunyi begini: wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kamu jangan sekali-kali melupakan Allah. Maknanya jangan sekali-kali melupakan perintah Allah. Jangan menganggap enteng, menganggap remeh apa perintah Allah, menganggap sepele apa larangan Allah. Kalau kondisi kita seperti itu, melupakan, meremehkan, menganggap enteng apa yang menjadi urusan Allah, maka fa'ansahum anfusahum, kata Allah, akan aku lupakan kalian semua. Coba bagaimana kita merenung, dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah, lautan daratan milik Allah. Kalaulah kita umpama ada orang di satu rumah kontrakan habis, umpamanya masih bisa Pak cari kontrakan yang lain. Tapi kalau kita ini tempat kita di dunia ini milik Allah, kemudian diusir oleh pemiliknya. Kita kontrak diusir oleh pemiliknya karena tidak bisa bayar, masih bisa cari tempat yang lain. Hidup di dunia diusir oleh Allah, mau lari kemana? Daratan milik Allah, lautan milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala tegaskan, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mani. Siapa yang tidak ridha puas atas qada qadarku, tidak mau bersyukur atas apa yang aku anugerahkan nikmat itu, tidak mau bersabar atas musibah ujian datang dari aku, kata Allah, falyakhluq rabban siwa falyakhruj min dunya. Kalaulah kamu tidak mau ridho puas menerima apa atas qada Allah Ta'ala, tidak mau bersabar, tidak mau bersyukur, carilah Tuhan selain aku, keluarlah kamu dari bumi milikku. Mau keluar kemana?
satu-satunya cara kita harus kembali kepada Allah Subhanahu. Fafirru ilallah, larilah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Nabi pun menyatakan yang keterangannya mirip sama seperti apa yang disampaikan tersebut. Man arada an ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbi. Siapapun orangnya, kalau ingin mengetahui seberapa dekat hubungan dia kepada Allah, derajat pangkat kedudukan dia kepada Allah, pandanglah diri sendiri, sejauh mana dia mementingkan urusan Allah. Bapak Ibu, apalagi kita sudah usia-usia sekian, berkali-kali dalam ayat Quran, dalam hadis, tidak terhitung jumlahnya, para alim ulama dalam kitab-kitab banyak sekali dijelaskan tentang perkara. Dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala menegaskan, hadis qudsi itu bukan Al-Quran, firman Allah, tapi bukan termasuk apa yang ada di dalam Al-Quran. Firman Allah disampaikan kepada para nabi, para rasul, seringkali disampaikan oleh baginda Nabi, menceritakan tentang firman Allah tersebut. Kita umat manusia ini sering merasakan keluhan-keluhan, merasakan kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan. Wajar manusia, wajar. Tetapi perlu kita segarkan kembali ingatan kita. Apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya benar ada, atini fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslimuka inni alimun bi khalqi. Seringkali kita mengeluh, sholat kok terus, saya kan perlu ini, perlu itu, butuh ini, butuh itu dalam hidup. Laporin ke masjid barang itu, mana? Allah Ta'ala tegaskan, dia benar ada. Atikni fima amartuka, hei sira manusia anak putu ada. Atikni fima amartuka, tunaikan saja apa yang menjadi perintah-perintah. Taatlah kalian kepada. Wala tu'allimni bima yuslimuka. Kamu jangan sekali-kali mengajari aku, memberitahu aku atas apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan kamu. Inni alimun bi khalqi, aku lebih tahu daripada kalian sebagai ciptaanku yang menjadi keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan kamu. Bapak Ibu, kalau kita mau merenung apa yang menjadi firman Allah Ta'ala, seringkali kita mengeluhkan apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita sehari-hari. Dan bahkan kadang-kadang kita sok-sokan kita ngajari manusia. Padahal Allah Ta'ala lebih tahu apa yang menjadi keperluan kita. Allah Ta'ala sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita. Maka innama ukrimu man akramani wa uhinu man hana alayya. Kata Allah, sungguh aku akan memuliakan kepada seseorang yang memuliakan aku, orang yang berpegang teguh terhadap agama.
memuliakan betul-betul apa yang menjadi perintah-perintah Allah, maka dia akan mulia. Ada satu orang, dia merantau ke Malaysia, bertahun-tahun ke Malaysia. Mereka bekerja, berbagai macam cara mereka bekerja, karena ingin mendapatkan uang dengan cepat. Dokumen-dokumennya pun tidak dipenuhi, saking kepingin wis cepat oleh duit, walaupun cepat. Akhirnya di sana dikejar-kejar oleh petugas-petugas, polisi-polisi. Bertahun-tahun di sana merantau sampai pulang karena mereka dikejar-kejar polisi-polisi. Dokumennya, surat-suratnya tidak lengkap, tidak tertib. Mereka susah. Akhirnya pulang. Pulang cuma bawa baju apa yang menempel dalam badannya, nggak bawa apa. Begitu dia sudah bertaubat, kemudian mereka datang lagi ke Malaysia bareng sama teman-teman jemaah tabligh. Sana Pak, dia memang diluruskan niatnya. Niat ini saya bawa agama saya. Itikaf di masjid, di musola, di Solo, di Langgar. Mereka kuat 40 hari 4 bulan di sana. Itikaf di masjid. Masya Allah. Mereka cerita masalah. Saya dulu dikejar-kejar polisi, tapi sekarang saya datang ke sini, justru polisi-polisi saya kejar, saya bawa ke masjid. Polisinya sudah tua, diingatkan, Pak, sampai dulu yang kejar-kejar saya. Masa? Iya. Sekarang sampai yang saya kejar-kejar, ayo ke masjid. Target macam-macam. Orang kalau tidak sholat di neraka tempatnya. Mereka sudah tahu polisi-polisi itu, jamaah tabligh di Malaysia itu sudah tahu semuanya. Akhirnya polisinya pun ikut bertobat juga. Datang ke masjid, Masya Allah, iktikaf 3 hari di masjid. Dia cerita, apa cerita saya ini Ustaz? Saya merasakan ternyata saya jaga apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah, betul-betul saya pentingkan, saya utamakan, saya perhatikan betul-betul. Perintah Allah, sholat 5 waktu saya utamakan. Larangan Allah betul-betul, jangankan yang haram, yang syubhat, yang makruh saya tinggalkan. Alhamdulillah, Allah muliakan hidup saya. Ini cerita orang yang sebagai pelaku, padahal hidup di dunia. Lalu bagaimana nanti kalau hidup di akhirat? Karena kita semua akan berangkat ke akhirat. Ini apa yang ada di dalam kitab ini mutlak kebenaran. Mutlak kebenaran. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya mereka hina, dengan agama mereka menjadi mulia. Benarlah yang dinasihatkan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi bonceng Abdullah bin Abbas. Kalau saya ingin numpak sepeda motor, Abdullah bin Abbas anak kecil di belakang Nabi. Abdullah bin Abbas itu sebenarnya beliau ini posisinya sepupu Nabi, misanane Kanjeng Nabi. Tapi sejak lahir sudah dibawa bimbingan asuhan baginda Nabi. Karena ayahnya Sayyid Abbas, Sayyidina Abbas itu paman Nabi, saudaranya Sayyidina Abdullah. Sayyid Abdullah ayah Nabi. Sayyid Abbas ini masuk Islam bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah saudaranya, yang tidak jauh beda begitu masuk Islam. Kemudian lahirlah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sejak dari kecil dalam bimbingan asuhan baginda Nabi. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tidak pernah menjadi orang kafir. Dari kecil dalam bimbingan asuhan baginda Nabi,
Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Nabi. Satu ketika digonceng naik kendaraan oleh Nabi, Nabi wasiat. Nabi memberi nasihat, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, le jagalah Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjaga. Ya gulam, ihfadillah tajidhu tujahak. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, leger Abdullah, kalau kamu menjaga Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapatkan Allah di mana kamu berada. Kalau kamu mohon pertolongan, perlindungan, mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada. Ini Bapak Ibu, nasihat ini sungguh sangat luar biasa. Maka kita harus sama-sama kembali, segera kembali, terutama di bulan Rajab ini. Gaspol, tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu lagi. Berapa hari yang lalu tetangga saya di Surabaya, subhanallah, maghrib itu masih sholat jamaah, isya masih sholat jamaah, masih sholat jamaah. Jam 9, jam 10, jam 11 sambat. Kok kena kabel? Nyekot sepeda motor ke apotek minum obat. Biasanya begitu, mungkin masuk angin apa begitu. Subhanallah, pulang dari apotek sampai rumah dia istirahat. Biasanya memang jam 2, jam 3 sudah bangun untuk tahajud. Jam 1 wafat, meninggal dunia. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Maghrib masih sholat jamaah, isya masih sholat jamaah, jam 1 malam wafat, meninggal dunia, sudah sampai di akhir. Waktu kita tidak banyak sudah. Kita bersaudara dengan ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu di antara kita saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling maaf memaafkan. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kita sudah berapa puluh tahun sholat di masjid ini. Ini kan baru jadi masjid dulu sholat. Sudah berapa puluh tahun sejak berdirinya musola ini, masjid ini 92 berdiri. Berarti sudah 20 tahun lebih. Ya, sudah 20 tahun lebih, bahkan 30 tahun ya. Kira-kira siapa di antara saudara kita yang sudah wafat, meninggal dunia? Ada berapa kira-kira? Ada berapa? Banyak, Pak. Sudah. Sing ngapet, sing mati ada. Dulu bersama-sama kita sholat di sini. Dulu bersama-sama kita iktikaf di sini, baca Quran di sini, duduk bersama kita di sini. Sekarang sudah meninggalkan kita. Apa maknanya? Kalaulah mereka sudah berangkat meninggalkan kita, maka kita saat ini masuk waiting list, masuk daftar tunggu, bersiap-siap untuk menyusul mereka. Ini benar Pak, yang saya katakan ini benar. Benar ya. Saya pun bicara begini tidak tahu apakah mungkin satu saat dikabarkan tentang kabar itu bagi saya. Kita tidak tahu. Ataukah justru panjenengan yang akan dikabarkan lebih dulu? Bisa saja terjadi. Maka duduk kita ini saling menjadi saksi nanti. Benar ya Allah, Fulan bin Fulan ini dulu dia termasuk orang soleh, orang yang ahli ibadah, ahli taat kepada Engkau. Ini nanti kita sama-sama akan
akan memberikan penyaksian. Saya mau biasanya datang di panggilan itu wonten, kirana datang mriki. Wayai sholat mayit, sholat jenazah, biasanya yang terisyad yang terisyad penyaksian. Jadi mayit dikisahin nopo amon gitu. Sai. Nopo amon. Sai. Wani gue, kalau dia wani. Biasanya ngumpul di ngaji. Kalau ngaji Niki. Mudene, Pak. biasanya ngumpul. Ah niku. Pak Bambang, Pak. Niki mudah. Sinakan. Ada isyarat, kita saling memberikan kesaksian. Saya nomor saya nomor Sai. Tapi ini kalau penjaringan ini dari nunggu dalam itu, gitu. Di antara kita saling memberikan isyarat kesaksian itu. Itu pentingnya sopo masjid, sopo landan itu wonten penting. Tapi orang pakai gelem sopo masjid, orang pakai gelem sopo landan. Yo ini jadi saksi. Tapi kadang-kadang tetap aja disakseni saya nomor Sai. Dah kat tak satu masjid. saya nomor Iya. Ngawur banget. dan main itu sing nyolat mencek masjid sampai jopo-jopo ini. Nah, kok nalika waktu disakseni itu isyhad sebenarnya mati. Saya nomor saya sing paling buri dhewe kalau gak pakai jelas kurupun ini sate nomor awon. Sate nomor awon sate. Kok sate kabeh bisa tak ngomong rawon. Oh no. Sai. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bisa. Maka amal agama ini merupakan hal sangat penting. Ojo pisan-pisan pek pinik barang ini. Ojo pisan-pisan akik khianat zalimi dia. Mergo bakal ana wong nuntut kula jenengan nggih niku tiyang ingkang kula panjenengan zalimi nalika nak tasih urip. Ini agama. Jangan dianggap remeh, sepele, dianggap enteng perkara kezaliman. Agama kita pegang, kita utamakan. Menurut fikih, orang mengambil barang orang lain ada dua kewajiban. Pertama, harus mengembalikan. Yang kedua, minta maaf kepada pemilik. Sehingga nanti di akhirat bebas dari tuntutan dari kezaliman. Itu kalau bisa minta maaf. Nah kalau nggak bisa minta maaf bagaimana? Ini persoalannya. Maka pentingnya kita mengerti agama. Mungkin dia bisa mengembalikan, tapi minta maaf itu bagaimana? Wong sing dijaluk 10 wong saja kan. Dari Sabang sampai Merauke. Harus datang satu persatu, Pak. Termasuk duit sampean kami. Siapa yang menzalimi orang lain di dunia? Mungkin di dunia dia aman-aman saja. Tapi di akhirat orang yang dizalimi akan datang menuntut mereka. Ini bukan perkara yang mudah, perkara besar. Maka Nabi ketika mau mensolatkan satu orang jenazah tanya, "A'alaihi dainun amla?" Apakah mayit ini punya hutang hakul adami kepada orang lain apa tidak? Naam ya Rasul, betul, benar, dia punya hutang. Nabi kembali. Lalu ada seorang sahabat angkat tangan, "Ya Rasul, saya siap tanggung jawab utangnya orang ini." Ini terkait dengan hakul adami. Baru baginda Nabi kembali.
mau mensolatkan jenazah karena urusannya besar. Kalau dapat diketahui masih bisa Pak diselesaikan. Lalu bagaimana kalau tidak bisa, tidak diketahui? Tidak diketahui kezalimannya, kejahatannya, maka tentu tidak bisa diselesaikan kecuali penyelesaiannya nanti di akhir. Untuk itulah hadirin Bapak Ibu, ini benar Pak. Kalau ada orang umpamanya mengambil hak orang lain, kira-kira ada pasalnya? Ada pasalnya nggak KUHP? Ada Pak. Penyerobotan. Pasal berapa itu? Wah, nggak tahu. Sarjana hukum itu loh. Ada Pak pasalnya ini ada. Mengambil hak orang lain. Bahasa kerennya ini korupsi. Dia ambil, dia kuasai. Dalam pasal KUHP ada. Tapi karena dia orang yang punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, instrumen hukum dapat diatur sedemikian rupa sehingga dia dijerat pasal ini meleset, pasal itu meleset, ayat ini, ayat itu KUHP meleset semua. Ningslik karena dia punya power, punya kekuasaan, punya ini, punya itu, macam-macam. Bebas, aman. Kira-kira ada enggak orang model gitu? Ya. Mana orang yang ada? Tahanan Pak. Di sini tidak ada. Mungkin di dunia masih bisa bebas Pak, aman, selamat. Tapi begitu datang malakul maut masuk alam kubur, apakah masih bisa mengsel lagi kira-kira? Bisa meleset lagi kira-kira? Bisa. Ini pentingnya kita mengerti ilmu agama. Pentingnya kita mengamalkan agama. Tunaikan perintah Allah, jauhilah segala. Kita bersaudara, saling ingat mengingatkan. Semoga Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita. Amin. Dan seluruh hajat kita. Amin. Akhlak kita, dilembutkan hati kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Husnul khotimah. terutama bulan Rajab saat ini menyongsong bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Rajab, Ramadan dekat sekali. Kita berlomba-lomba betul. Hari-hari siang malam anak-anak kita di rumah kita hidupkan agama. Sehingga sampai nggak tahu poso Senin Kamis, gerakkan. Sehingga sampai malas sholat bengi, gerakkan mereka. Ini rumah-rumah kita sendiri Pak. Itu rumah tangga itu begitu. Nabi mencontohkan rumah tangga itu dikatakan rumah tangga baiti jannati, rumah yang laksana surga bagiku kata Nabi. Ini kalau rumah tangga hidup amal agama. Apakah rumah Nabi itu kaya raya besar megah? Enggak kan? Yang sudah pernah umroh haji kan tahu itu. Maka Rasul itu seberapa kecil saja. Tapi Nabi mengatakan rumahku laksana surga bagiku. Isinya opo kan di Nabi Umair dan kau opo. Kalau orang sekarang mungkin dianggap orang miskin, orang melarat, iya memang. Tapi Nabi mengatakan baiti jannah. Kenapa? Karena hidup amal agama. Ada sholatnya, ada puasanya, ada zikirnya, semuanya amal agama taat kepada Allah di dalam rumah tangga. Nah kalau suaminya sibuk, istrinya wanita karir sibuk juga. Berangkat pagi, pulang sore, suami istri tidak pernah ketemu. Ketemunya kan ketika di rumah pada waktu makan saja. Itu bukan rumah tangga, itu namanya restoran. Iya. Restoran. Oh, no. Yang tidak ada amal agama. Suaminya sibuk, istrinya wanita karir sibuk juga, berangkat pagi, pulang sore, sama-sama sibuk. Dia tidak pernah ketemu antara suami dan istri, ketemunya di rumah ketika dia tidur saja. Itu bukan rumah tangga, itu namanya hotel. Di rumah dari pagi, siang, sore sampai malam televisi terus yang ada. Pasang internet 24 jam. Gak ada zikir, gak ada baca Quran, gak ada sholat, gak ada macam-macam amal ibadah.
Itu bukan rumah tangga kalau itu. Kafe. Itu namanya Kafe. biskut kan. Biskut. Waktu dulu biskut kan. Yang ada televisi saja, masya Allah. Nah, mulai bulan Rajab ini kita gerakkan. Mau main-main dewe, duduk main. Omah dewe, duduk main. Dalam rumah ini ada peraturannya. Nah, begitu Pak. Jadi kita hidupkan. Paling enggak ya ada wacan-wacan Quran gitu di TV. Karena ini yang akan kita bawa. Kalau kita mendengar nasihat para alim ulama ini, masya Allah luar biasa. Saya itu dulu ketika pertama kali ngaji di pondok, kiai itu menyampaikan dan teman-teman yang tafsir Quran itu dikumpulkan semuanya. Nah, kemudian kiai mendoakan, baca Fatihah. Apa nasihat kiai? Sedikit saja. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Wis hadisnya cuma pendek itu tok, kalau sampai sering rumuni. Sinarilah rumah-rumahmu dengan sholat, dengan bacaan. Rumah-rumah kalian sinari dengan sholat, sinari dengan bacaan. Begitu saya sudah wisuda tafsir Quran, hadis ini dibaca lagi oleh dia, dijelaskan oleh beliau. Rumah-rumah kalian sinari dengan sholat dan bacaan Quran. Apa maksudnya Nabi mengatakan demikian? Kalau yang dimaksud rumah-rumah di dunia ini mungkin ada juga orang yang menyangkal, halah, orang usah ibu sholat kayak lampu gede panjang. Halah, orang usah ibu mau Quran kayak lampu gede panjang. Iya dong. Kalau memang seperti itu Pak disangkal begitu, kata kiai itu yang dimaksud bukan rumah-rumah di dunia ini, tapi rumah-rumah kita, rumah masa depan ukuran 2,5 meter, rumah alam kubur. Sinarilah dengan sholat, sinarilah dengan bacaan. Nanti begitu masuk liang lahat, kira-kira panjang meter kira-kira. Lampunya bukan lampu begini-begini, bukan. Lampu ini lampu sholat, lampu bacaan Quran. Nah, itu. Lampunya dengan sholat, lampunya dengan bacaan. Makanya kan ada satu surat yang khusus Nabi wasiat. Bacalah surat Tabarok sebelum tidur. Nanti surat Tabarok akan menjadi pembela ketika di alam. Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu, oleh karena itu kita sama-sama bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita mendengar adzan segera berangkat ke masjid. Sama-sama kita. Ada saudara kita yang mungkin masih lupa, kita ingatkan. Gelap urusan ini sepenting. Saya senang sekali kalau masuk Gresik itu di GKB, masuk ke Ponganan Indah. Senang sekali. Kenapa? Saya hidup di Surabaya sudah kurang lebih 15 tahun di sana. Pernah hidup di perumahan Darmo Permai di daerah sana, Pak Umar sana pernah juga. Ternyata tidak seindah hidup di Gresik. Iya betul. Di Gresik ini 5 waktu saut-sautan kurung adzan. Betul apa? Bersyukurlah jadi orang Gresik. 5 waktu kurung adzan. Kadang-kadang setelah Isya masih mendengar bacaan sholawatan, manakipan, dari mana marhaban. Sering kita mendengar. Alangkah indahnya Ponganan Indah sana, PPI. Kita bersyukur. Coba kalau menjadikan pindah di Pakuwon sana. Banyak orang Islamnya banyak. Di Darmo Golok sana, saya pernah tinggal di sana 2 tahun ya. Ternyata nggak enak.
gak perlu azan belas. Kalau imannya tebal, semakin lama semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Kalau imannya tipis, semakin lama semakin Habis. habis. Nah, sekali lagi kotok bis. Sholat gak kaumen, sembarang kali gak kaumen. Na'udzubillah minta. Betul. Apalagi kita usia sudah sekian. Sudah. Apa nikmatnya dia sudah dapat semua. Nah itu urusan harus bantalan dulu. Iya loh. Ya alumni Petro semua. Bantalan. Alumni Petro ini kan. Iya. Nah itu bantalan dulu kami. Apalagi para pengusaha, pejabat. Apa lagi? Kita persiapkan apa yang akan terjadi. Nah, insya Allah Pak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Semua sudah kita saling mengingatkan. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shalihah lillahi ta'ala wa liqada'i hawaijina min hawaijid wal akhirah lijalbi na'mah wa taf'il bala bil qawul tamami wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nanti kalau saya diam dalam doa, hadirkan hajat panjenengan semua dan masing-masing. Saya dapat doa yang dari kiai dari dulu doa nubuat. Nah, itu doa nubuat itu yang tua-tua ini insya Allah tahu. Nubuat itu cahaya kenabian. Guru memberi nasihat, memberikan ijazah begitu ya kita itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shahidit taj wal mi'raj wal mudati wal amal madafi'il bala'i wal mawari wal mardi wal alam. Jismuhu tahirun mutamirun mu'azzam mu'attarun munawwar. Man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsul duha badrul tujalul misbahul dhulam. Sayyidul kawnin musyafi'ul thaqalain al-qasim sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آقل الحسن والمسلم من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الجن والإنس والشياطين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين المستجاب الرحمن الحكيم وولد سليمان داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد طوي العقل وصاع الجسد وقض حاجاتي يا الله Ya. وتبع المعتاد كلها بني ادم عن الاسلام كان حيا ويحيق الدور عن الكافر على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر اسرار الفاتحه
Wassalamualaikum warahmatullahi